Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada LMKN ya, luar biasa Pak Maizal dan Mbak Rifa dan Mas Dokumenter ya, serta bapak-bapak. Nah, saya itu selalu punya filosofi yang saya pegang, itu tidak kenal tidak sayang. Makanya sebelum saya memberikan kelas, nanti bapak-bapak kenalan dengan saya ya. Bapak-bapak atau kakak-kakak. Adik-adik. Iya, karena itu nanti menjadi bonding. Kedua, dengan kerendahan hati, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih Pak, sudah diundang dan dilibatkan. Ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi mudah-mudahan ini menjadi pintu gerbang Insyaallah ya, dan kita akan kerjasama terus. Amin. Dengan etika profesionalisme kerjasama yang sama-sama kita sepakati ya. Ciri khas kelas saya adalah joyful of learning, kelas yang gembira. Jadi jangan tegang ya. Bapak-bapak santai aja duduknya ya. Terus kemudian nanti di sela-sela itu saya akan berikan ice breaking, saya akan berikan, pokoknya kita kelas yang tidak tegang. Tegangnya nanti aja di rumah. Kalau menurut saya adalah kelas-kelas yang gembira ya. Saya selalu belajar dengan semua orang dalam suasana gembira, karena research membuktikan bahwa kelas-kelas yang gembira itu akan lebih efektif dan dinamis. Nanti biasanya saya punya kelemahan dalam training. Kalau saya sudah antusias, kemudian naik ya, antusias atau animo peserta, saya tuh cepat orangnya kalau ngomong. Karena sejak kecil saya dibiasakan makan cabai. Ya, kadang-kadang kalau ke Ponta nanti angkat tangan aja, misalnya Mbak Wati dikurangi gitu. Ininya ya Pak. Saya kadang antusias tiba-tiba banyak karena kemarin Mbak Rifa asik banget yang kritisi. Bu, materinya sedikit banget, nggak penting bagi saya. Saya tidak bantu. Nanti kita akan belajar dokumen kontrol atau kearsipan ini ruhnya kayak apa, ya. Insya Allah saya pernah mendapatkan banyak kegiatan kearsipan itu sampai ke luar negeri Bapak Ibu, ya Mbak Rifa. Jadi nanti saya akan share. Mungkin tidak bisa tuntas 2 hari, tapi minimal saya akan keep kontak dengan bapak-bapak semuanya untuk saya share. Sehingga apa yang perlu dilakukan di kampus sana saya akan bantu dari jarak jauh, ya. Dan garansi kelas saya walaupun cuma 2 hari dengan waktu yang sangat terbatas, silakan nanti kalau mau tanya-tanya bisa chat ke saya. Artinya masih meneruskan materi ini, bukan untuk konteks yang lain ya, tetap harus melalui gateway-nya daripada LMKN nanti kalau untuk permintaan selanjutnya. Seperti itu etika yang kita pegang. Izinkan saya berkenalan, nama lengkap saya Sri Sudarwati, tapi panggil saja saya Wati, ya, karena nama Sri itu berat. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono, besar di Indonesia namanya Sri Pak awalnya. Dan salah satu kelemahan nama Sri itu adalah dia suka minggat gitu ya. Jadi lagunya Didi Kempot itu sangat saya jadi Sri minggat itu ya, bahaya. Iya. Tapi saya nggak suka minggat, saya jelas ke orangnya. Kalau minggat itu ya jelas, kita ada yang mengundang gitu ya. Saya tinggal di Malang. Ya, jadi saya dulu punya pengalaman kerja, start point saya itu setelah lulus SMA, ya saya itu kerja. Saya cari kerja sendiri, saya membiayai hidup saya sendiri, seperti itu proses hidup saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya 2 putri dan 1 baru menikah, ya. Nah, saya ini calon nenda, gitu ya. Dan 1 putri saya saat ini sebagai chef, dia ada di Maldives. Ya, jadi putri saya hanya lulus SMA homeschooling, kemudian bakat chefnya saya lihat masakannya enak, anak seusia begitu saya sekolahin chef, sempat ke Amerika dan sekarang di Maldives. Usianya baru 22 tahun dan single, cantik sekali. Masya Allah. Masa saya untuk dari sana. Kan sudah punya pendamping ya. Nah, sudah kita anget ini ya, suasananya anget kan. Jadi kelas saya adalah kelas yang gembira, tidak kelas yang tegang. Di sela-sela itu bapak-bapak mau ke toilet tinggal bapak resen aja, Bu saya ke toilet, jangan ditahan Pak. Yang kencing itu adalah hal yang harus kita segerakan. Karir saya 3 tahun saya di perusahaan asing ya, dan saya memulai karir itu dari tukang ketik biasa.
Karena saya hanya lulus SMA, program biologi, maka proses hidup saya sangat keras. Di mana saya hanya juru ketik atau typist ya selama 1 tahun dan kemudian saya promosi dalam waktu 3 tahun itu di Kalimantan. Ya, perusahaan kayu terpadu joint venture antara Jepang, Korea dan Indonesia. Kemudian saya ke Malang bukan minggat tapi saya mau kuliah. Saya udah kumpulin duit, saya kemudian ke Malang, itu proses hidup saya. Saya beli rumah di Malang ya, keren ya. Tidak tahu saya kerja, saya bisa beli rumah di Malang, rumah pertama saya beli mobil. Jadi saya waktu single tuh saya sudah mapan banget. Mantap. Ya, jadi saya pengen cari yang seperti itu ya. saya kenapa saya suka cerita ini karena itu saya ingin menginspirasi bahwa wanita itu harus mandiri. Laki-laki saat ini memerlukan dukungan wanita yang mandiri, betul ya? Betul. Mbak? Seperti itu. Seperti Mbak Rifa ini mandiri banget. Semua di handle kelasnya kecil-kecil banyak ya. Dan saat ini setelah 25 tahun saya di Gudang Garam Group dengan posisi terakhir saya adalah manajer klinik kesehatan. Saya meninggalkan karya membangun rumah sakit tipe C 10 kamar ya, dengan totali kepesertaan 21.000 karyawan dan keluarga, dan saya bukan sarjana kedokteran. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak betapa school is not enough. Sekolah saja tidaklah cukup. Betul. Saya memimpin dokter, saya memimpin spesialis, memimpin apoteker dan sebagainya. Saya bukan sarjana kedokteran. Nah, yang dibutuhkan berarti apa sekarang? Kompetensi. Ya. Jadi saya akan laksanakan tugas dan amanah dari Bapak dan Mbak Rifa terkait dengan sertifikasi skema penanganan arsip. Dan tadi sudah disampaikan, ini sudah proses untuk menuju ke sertifikasi kompetensi. Anytime, kapan mau dilaksanakan, Bapak tinggal buka-buka, tinggal diskusi lagi dengan saya, mau Zoom lagi, monggo, free of charge. Ya. Saya hantar ke proses sertifikasi. Ya. Bahkan mungkin nanti saya asesornya. Ya, tidak menutup kemungkinan ya. Saya tidak tahu LSP-nya mana, tapi kalau untuk skema admin saya insya Allah capable di situ. Itu saja dari saya, dan silakan kalau mau main-main di Malang, akses saya ya, karena Malang itu adalah kota yang susah sekali untuk kita move on. Betul, Bu. Ya. Dan saya saat ini karir mandiri saya. Jadi saya sudah resign tahun 2016 dari posisi itu. Saya resign baik-baik, tidak dalam konteks apapun. Saya punya track record yang cukup baik di perusahaan itu, dan saya bilang sama pimpinan saya bahwa saya mundur untuk memajukan diri saya. Ya, jadi karir saya saat ini adalah trainer, kemudian coach dan business consultant di beberapa tempat, master trainer di Kementerian Tenaga Kerja Bapak untuk pemagangan industri, dan saya suka menulis, membaca, traveling seperti itu, makan, kadang-kadang. Ayo nanti malam kita kuliner. Oke. Kemudian yang satu hal penting, nanti kalau tadi sudah saya sampaikan kita interaktif ya. Jadi nanti slide itu hanya alat bantu. Saya akan jelasin kenapa sih kita harus belajar tentang kearsipan. Seperti apa filosofi arsip. Terakhir saya dapat big project itu menangani kearsipan di sebuah perusahaan ya, yang jujur kearsipannya itu memusingkan gitu ya, sampai pimpinannya itu mau bikin keputusan lama gitu ya, karena arsip itu kan sebetulnya kertas-kertas yang bisa bicara gitu. Nanti saya akan jelaskan ya.